Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pemilihan media internal. Ini dalam konteks mata kuliah hubungan internal. Dalam pemilihan media internal untuk program kegiatan internal yang harus diperhatikan adalah program-program kegiatan internal harus disusun sesuai dengan kebutuhan publik internalnya. Contohnya, publik internal di UIN itu adalah dosen, mahasiswa, kemudian tendik dan pegawai-pegawai lainnya yang terlibat di situ. Kemudian kegiatan-kegiatan internal yang akan dilaksanakan itu termasuk program yang mana? Jadi beda, teman-teman, program sama kegiatan. Program itu misalnya program untuk menjalin hubungan baik atau program untuk mensosialisasikan wahyu memandu ilmu. Yang pertama ada kegiatan workshop misalnya. Yang kedua ada kegiatan untuk mengenalkan apa itu wahyu memandu ilmu. Nah, itu seperti itu, kegiatan-kegiatannya itu adalah jabaran dari program yang tadi. Misalnya programnya di dalam sebuah institusi misalnya ada 5. Nah, kegiatan yang akan kita laksanakan itu termasuk program yang mana? Nah, kemudian disusun program kegiatan internal tersebut dengan kepentingan publik internal yang mana gitu, kepentingan mahasiswa kah, dosen kah, atau mahasiswa dan dosen, atau seluruhnya sivitas akademika UIN misalnya, atau di dalam sebuah perusahaan misalnya, apakah kegiatan tersebut itu disusun sesuai untuk kepentingan hanya pemegang saham, atau misalnya karyawannya saja, atau semua unsur gitu. Jadi ada kegiatan yang memang mencakup hanya salah satu atau misalnya seluruhnya. Kemudian pemilihan media juga harus disesuaikan dengan tujuan kegiatan internal tersebut. Nah, tujuan kegiatan internal itu untuk apa? Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama menganalisis tujuan kegiatannya itu sesuai dengan riset sebelumnya. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, yang namanya public relation itu bukan hanya langsung melaksanakan sebuah program, tetapi harus ada riset sebelumnya. Riset kepuasan kah, riset pencapaian kinerja sebelumnya, atau dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu menganalisis tujuan kegiatannya sesuai dengan riset yang sebelumnya dilakukan. Kemudian membuat formator atau semacam term of reference itu jabaran pekerjaan atau kegiatan tersebut yang mencakup seluruh item-item atau tujuan dari kegiatan internal tersebut. Yang ketiga, tujuan kegiatan tersebut harus selaras dengan visi misi institusi dan kebijakan dari pimpinan. Yang keempat, kejelasan tujuan kegiatan internal tersebut. Makanya tadi dijabarkan secara holistik, secara menyeluruh di dalam TOR, karena biar kegiatan internal tersebut jelas. Yang ketiga, dalam pemilihan media internal itu kita harus tahu target dari kegiatan internal itu. Misalnya salah satu kegiatan yang untuk merealisasikan sebuah program itu tujuannya atau targetnya itu apakah ke mahasiswa saja. Misalnya untuk mensosialisasikan sebuah kegiatan KKN kah, atau misalnya kegiatan ada beasiswa, berarti sasaran kegiatannya itu publik internalnya mahasiswa saja. Atau sosialisasi program beasiswa misalnya untuk S3 atau program 5.000 dokter, berarti itu kegiatan internal yang targetnya adalah dosen saja, misalnya seperti itu ya. Jadi siapa yang menjadi sasaran dari suatu kegiatan internal. Kemudian kira-kira hasil yang akan menjadi sasaran kegiatan tersebut apa yang mau dicapai? Apakah hanya pemahaman dari hasilnya itu, apakah dari segi kognitif juga, atau ada behavioral, atau hasil itu udah apa yang ingin dicapai dari mahasiswa kah atau dari dosen kah gitu. Jadi hasilnya itu harus bisa diprediksi dari awal, kira-kira dari hasil kegiatan itu apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, output dan outcome-nya itu terlihat secara nyata. Misalnya adalah sebuah kegiatan yang untuk alumni, berarti ada alumni, outcome-nya itu bagaimana kontribusi alumni terhadap universitas itu. Atau kalau outputnya berupa sebuah buku penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa misalnya. Jadi output sama outcome-nya itu terlihat secara nyata. Nah, kemudian kegiatan internal tersebut dirumuskan.
rumusan kegiatan internal. Yang pertama, kegiatan tersusun secara sistematis, jadi siapa yang menjadi penanggung jawabnya, siapa ketuanya, sekretaris dan segala macam. Jadi terorganisir dengan baik atau well organized ya. Kemudian orang-orang yang menjabat di situ sebagai ketua, sekretaris, wakil ketua atau penanggung jawab adalah orang-orang yang paham di dalam kegiatan hubungan internal atau kegiatan internal dalam menjalin hubungan baik dengan publik internalnya itu. Jadi paham di bidang public relation. Kemudian konsistensi yang akan anggota-anggota atau yang terlibat di dalamnya unit-unit itu konsisten, kemudian loyal, sehingga sistem yang berjalan di dalam kegiatan internal itu berjalan dengan baik. Karena yang namanya sebuah kegiatan atau sistemik ini itu harus semua unitnya itu sinergis, tidak bisa ada yang one man show atau misalnya yang satu merasa lebih baik dari yang lain gitu. Kemudian selain konsistensi dan loyalitas tadi, yang paling penting itu ada harmonisasi. Makanya perlunya kita punya tim yang solid, yang kalau bahasa anak mudanya mah dapat chemistry-nya, sehingga teamwork-nya tuh enak gitu. Yang terakhir yaitu tentang pemilihan media yang efektif dan efisien. Nah, teman-teman ketika kegiatannya itu programnya untuk program apa, kegiatannya apa yang tadi disusun, kemudian pemilihan medianya. Apakah mau media internal itu seperti online public relation, EPR, apakah buletin atau newsletter atau host jurnal, atau kalau untuk biasanya kalau di antara dosen itu ada untuk sosialisasi sebuah kebijakan itu cukup di grupnya WA gitu. Jadi tergantung target, tujuan, agar lebih efektif itu pakai menggunakan media yang mana. Yang tadi bisa dipilih selain yang 5 tadi itu masih banyak juga media-media internal mungkin yang menjadi referensi teman-teman. Nanti untuk tugas UAS itu bisa dilihat di referensi lainnya tentang kegiatan di dalam hubungan internal. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.